Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny selaku dosen pengampu mata kuliah BIM 1 yang telah memberikan tugas pertama kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan toolbar draw pada aplikasi AutoCAD. Namun sebelum masuk kepada materinya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya, Diananda Agustina, nomor absen 05 dengan NIM 2241320026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arsyabai, kelas 1 MRK 3 dengan nomor absen 16 dan NIM 2241320054. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramana Masardi, absen 1 dengan NIM 2241320025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bintang Widiansyah dari kelas 1 MRK 3, nomor absen 11 dengan NIM 2241320010. Perkenalkan, nama saya Ivan Dasrespati, nomor absen 10 dengan NIM 2241320089. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat line. Cara membuat line ada dua. Yang pertama, kalian bisa mengklik icon pada toolbar draw atau kalian bisa mengetikkan pada command script. Yang pertama, saya akan menggunakan line dengan cara mengklik icon line pada toolbar draw. Kemudian arahkan kursor pada model dan klik di mana titik pertama kalian akan membuat line. Kemudian arahkan ke kanan hingga lurus dengan garis putus-putus warna hijau. Kemudian masukkan angka yang ingin kalian masukkan. Di sini saya akan memasukkan angka 100. Kemudian klik enter dan klik enter lagi untuk mengakhiri komen. Kemudian cara yang kedua yaitu kalian bisa menggunakan command script. Untuk command script line kalian bisa mengetikkan L, kemudian klik enter. Lalu arahkan ke titik awal membuat line, tarik ke bawah agar garis yang kalian buat selanjutnya lurus dengan garis yang atas. Kemudian klik dan arahkan ke kanan dan masukkan angka yang ingin kalian gunakan. Dan klik enter lagi untuk mengakhiri komen. Kemudian untuk mengulangi komen, kalian juga bisa menggunakan atau mengklik kanan pada mouse dan klik repeat line. Kemudian arahkan ke garis yang telah kalian buat lagi tadi dan arahkan ke bawah, klik, tarik ke kanan dan masukkan angka yang ingin kalian masukkan. Untuk mengulangi komen selanjutnya, kalian juga bisa mengklik enter atau mengklik space. Arahkan ke bawah, klik dan arahkan ke kanan hingga lurus dengan garis putus-putus warna hijau. Klik enter dan klik enter lagi untuk mengulangi komen. Arahkan ke kanan dan masukkan angka yang ingin kalian masukkan. Klik enter untuk mengakhiri dan klik enter untuk mengulang komen. Klik, arahkan ke kanan, klik enter dan klik enter lagi untuk mengakhiri komen. Klik enter untuk mengawali komen, arahkan ke bawah dan arahkan ke kanan hingga lurus dengan garis putus-putus, kemudian masukkan angkanya. Klik enter untuk mengakhiri komen. Sekian cara membuat line. Sekian dan terima kasih. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang cara perintah penggunaan polygon. Di sini ada dua cara untuk penggunaan polygon. Yang pertama, kita bisa cari di rectangle, klik panah ke bawah. Di sini ada polygon. Kemudian cara kedua, kita langsung ketik ke command script pol enter. Kemudian di sini untuk cara penggunaannya, kita baca apa yang dituliskan oleh command script. Di sini enter number of side, berarti kita tentukan berapa sisi yang ingin kita buat. Di sini kita ingin membuat segitiga, jadi kita butuh 3 sisi. Kemudian enter. Nah, di sini kita baca kembali
specific center of polygon OR. Artinya kita tentukan di mana titik tengah dari poligon tersebut. Di sini saya ingin membuat titik tengahnya ada di sebelah sini. Kemudian di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada inscribe in circle, artinya dari titik tengah ke sudut. Kemudian yang di bawah ada circumscribe about circle, berarti dari titik tengah ke salah satu sisi. Di sini saya ingin pertama-tama menggunakan yang di atas. Kita arahkan ke atas, arahkan sejauh, di sini saya ingin membuat 150 sesuai yang kita inginkan, kemudian enter. Kemudian saya ingin memberikan perbedaan antara yang inscribe dan circum. Kita ulang kembali. Untuk mengulang kembali ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan enter atau space. Yang kedua kita bisa menggunakan klik kanan, kemudian repeat polygon. Nah, di sini kita ingin menggunakan segitiga yang sama, tiga sisi, enter. Kemudian titik tengahnya saya ingin buat di sini. Kemudian kita coba menggunakan yang dari titik tengah ke arah salah satu sisi. Kemudian kita arahkan ke atas dengan panjang yang sama 150, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya antara yang menggunakan inscribe dan circum. Jadi untuk yang circum dari titik tengah ke salah satu sisi itu memiliki diameter yang lebih panjang. Kemudian di sini saya ingin membuat segi 5. Kita gunakan perintah pol, enter. Karena segi 5 kita klik 5, enter. Kemudian di tengahnya saya ingin di sini. Kita gunakan inscribe, kemudian kita arahkan ke atas jauh 150, kemudian enter. Kemudian kita ingin membuat segi 7. Kita ulangi kembali menggunakan enter atau space. Saya ingin menggunakan segi 7. Saya arahkan situ, kemudian enter. Titik tengahnya saya gunakan di sini. Saya ingin menggunakan inscribe, masih inscribe. Saya arahkan ke atas sejauh 150, kemudian enter. Kemudian yang terakhir saya ingin membuat segi 10. Kita bisa klik enter, klik 10, enter. Di tengahnya saya ingin di sini. Di sini saya ingin menggunakan yang circum ke bawah. Kita arahkan ke atas sejauh 150, kemudian enter. Demikian cara penggunaan atau pembuatan poligon. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rectangle. Yang pertama, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mengklik icon pada menu toolbar di atas ini, dan cara yang kedua kita bisa mengetik pada menu comment script. Baik, kita akan menggunakan cara yang pertama dulu terlebih dahulu. Yang pertama kita klik rectangle pada icon di sebelah sini, lalu kita arahkan cursor pada titik yang akan kita buat. Misalnya kita buat di titik sini. Lalu kita tarik cursor ke atas dan memasukkan angka yang akan kita buat. Ingat, sebelum memasukkan angkanya kita terlebih dahulu memasukkan angka untuk panjangnya terlebih dahulu. Yang pertama, misal kita menggunakan panjang 100, lalu kita masukkan lebarnya. Sebelum masukkan lebarnya, kita klik tanda koma, dan kita masukkan lebarnya. Misalnya kita membuat lebar 100, klik enter. Oke. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan comment script dengan kita ketik rect lalu enter. Oke, kita arahkan cursor ke pojok kanan bagi gambar yang kita buat sebelumnya. Kita
kita tarik ke kanan sampai menunjukkan garis putih hijau, lalu kita klik dan kita tarik cursor ke arah atas dan kita masukkan panjangnya terlebih dahulu. Misalnya kita menggunakan panjang 150 dan kita masukkan lebarnya, misalnya menggunakan lebar 100, lalu kita klik enter. Nah, itulah dua cara dalam membuat rectangle. Kemudian ada cara untuk mengulang perintah rectangle. Yang pertama kita dapat menggunakan mengeklik enter atau space. Kita klik enter. Nah, kita tarik ke atas, kita klik terlebih dahulu. Sebelum itu kita arahkan cursor ke titik hijau. Nah, kita klik, lalu kita tarik ke atas. Kita masukkan panjangnya terlebih dahulu, ingat 200, lalu lebarnya 100. Klik enter. Nah, yang keempat kita bisa menggunakan klik kanan. Kita klik kanan, lalu kita pilih yang repeat rectangle. Kita klik, kita arahkan dulu, luruskan dengan menu di atas, gambar di atas, kita cari dulu. Nah, kita tarik ke atas, lalu kita masukkan panjangnya terlebih dahulu. Kita masukkan panjang misalnya panjangnya 100 dan lebarnya 150. Nah, seperti itu. Demikian cara membuat rectangle dengan berbagai cara. Yang pertama ada menggunakan klik icon pada menu toolbar, dan cara kedua kita bisa menggunakan comment. Sekian. Sini saya akan menggambar sesuai perintah di sini, perintah draw arcs 3 poin. Oke, yang pertama saya akan menggambar tengah lingkaran dengan radius 100. Pertama kita membuat garis bantunya dan panjang 100 meter. Lalu kita buat centernya. Sebentar, buat tengah dulu. Yang kedua kita membuat tengah lingkaran dengan radius 250 dengan ketinggian 80. Nah, buat garis dulu, kita tarik sejajar. Kita buat garis bajunya, kita ketik 250. Terus kita buat ketinggiannya di sekitar sini, tidak pas tengah. Buat sekitar kira-kira di sini dan ketinggian 80. Oke. Terus kita menggunakan arcs yang 3 point. Di sini, kita klik di sini, lalu kita tarik di ujung garis bantu yang tadi. Oke, yang ketiga membuat setengah lingkaran di atas atau di segitiga ini. Kita buat segitiganya dulu dengan panjang 200. Taruh di sini, kita tarik biar sejajar dengan gambar yang tadi. Terus kita cek
200 sesuai perintah panjangnya tadi. Kita tarik ke atas untuk ketinggiannya, ketik 100 sesuai perintah. Kita tutup segitiga itu. Terus kita membuat jari-jari lingkaran tersebut. Klik jari 50, kita spasi saja. Setelah kita membuat line lagi, bisa masukkan perintah line lagi. Jadi kira-kira di sini. Terus kita langsung tik 50. Lalu kita pilih 3 point, kita klik di awal sini, lalu di tengah sini, di atas, lalu kita tarik lagi di sini. Lalu gambar yang keempat, buat setengah lingkaran tapi di atas atau di setiap sisi dari bangun persegi. Oke, kita coba. Kita langsung menggunakan rectangle saja. Buat di bawah sini, kita ketik panjangnya 100, lebarnya juga 100. Terus kita membuat setengah lingkarannya ini antara ARC start center end. Kita klik di bagian ujungnya, terus kita klik tengah-tengah sisi, lalu kita klik di ujung sisi. Lakukan di setiap sisi segitiga, setiap sisi persegi. Kalau kita tidak bisa, kita bisa membuat dengan garis bantu. Lalu kita klik ARC yang 3 point. Oke, sudah selesai gambar yang keempat. Nah, ini sama semua badannya. Untuk yang terakhir, kita membuat persegi juga dengan panjang 150 dan lebar 100. Lalu kita tarik di sini, luruskan garis hijau, garis sini. Kita masukkan panjangnya terlebih dahulu 150, kesulitan, kita buat dengan leg saja. Dan panjang 150, klik enter, bawahnya 100, kita
kita tarik ke kiri 150 lagi, terus kita klik enter. Terus kita buat ketinggiannya. Nah, terus kita membuat ARC yang berikut. Kita lakukan di setiap sisi pada persegi. Oke, sudah ya. Sekian dari saya. Maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini saya akan memperagakan cara membuat bidang segi 4 menggunakan command polyline pada AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2023. Kita langsung ke caranya. Jadi untuk contoh segitiga yang pertama, caranya adalah kita dengan menekan icon polyline pada toolbar. Ini kita harus menentukan titik awal dalam pembuatan segi 4. Misalnya saya menggunakan contoh, saya menggunakan titik awal di sini. Lalu kita masukkan ukurannya. Untuk contoh yang pertama ini, gambar pertama kita menggunakan ukuran 100x100. Jadi saya tinggal mengetik angka 100, lalu enter, lalu 100 lagi, 100, enter. Nah, untuk menutup bidang segi 4 ini kita bisa menggunakan cara yang sama, yaitu 100 enter, tapi sini saya menggunakan C plus enter. Seperti ini hasilnya untuk contoh yang pertama. Lalu untuk contoh yang kedua, kita menggunakan komen. Jadi kita tidak perlu sambil gini, habis gini langsung menekan lagi, habis gini menekan lagi, enggak. Kita tinggal menggunakan komen polyline. Kita tinggal ketik PL, enter. Ini biar rapi ya, biar lurus gitu. Jadi kita tarik sampai muncul hijau-hijau dari sudut yang ini, sudut yang ujung sini kita dekatkan crosshairnya, terus kita tarik hingga ada garis putus-putus berwarna hijau ini. Saya tekan di sini. Untuk contoh yang kedua ini ukurannya panjang kali lebarnya itu 150x100. Jadi untuk panjangnya ini 150. Saya tinggal ketik terus enter. Lebarnya 100. Enter, terus panjangnya 150. Nah, terakhir kita gunakan langkah yang sama, yaitu ketik C, enter. Untuk cara yang ketiga, pada contoh gambar ketiga kita tidak menggunakan icon polyline atau kita mengetik command polyline EL enter, enggak. Kita tinggal tekan tanda tombol enter pada keyboard kita seperti ini. Ini akan otomatis mengulangi lagi perintah polyline tadi. Kita tetap harus luruskan seperti ini dari sudut, kita tarik. Untuk gambar yang ketiga ini ukurannya 200x100, jadi panjangnya itu 200. Saya ketik 200 plus enter. Nah, untuk lebarnya 100. Saya ulangi lagi 200 di sini. Terus 100.
Nah, lalu setelah selesai kita tekan escape untuk keluar dari perintah membuat polyline tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.